Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Diajar Pintar, channelnya edukasi dan tutorial. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa sukses di dunia perkontenan. Amin. Nah di video kali ini saya akan coba sedikit membahas tentang cara setting channel YouTube tahun 2025 agar banyak penontonnya. Nah channel ini saya khususkan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencoba untuk terjun ke dunia YouTube, atau yang sekiranya penontonnya masih stuck segitu-segitu aja. Nah, silakan teman-teman evaluasi settingannya apakah sudah benar ataupun belum. Nah, di sini saya tidak akan muluk-muluk. Di sini saya akan coba realistis secara real berdasarkan channel saya. Jadi, saya akan coba tunjukkan channel saya itu settingannya seperti apa. Nah, tujuannya agar teman-teman bisa mungkin ya setidaknya ada tahap perkembangan lah dari yang tadinya mungkin stuck, ya mudah-mudahan bisa sedikit meningkat. Nah, karena settingan ini sangat penting sekali karena ini berhubungan dengan SEO ya. Nah, dimana SEO itu sangat penting sekali. Nah, teman-teman simak videonya sampai selesai karena biar tidak gagal paham ya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung ke materinya aja ya. Yuk, silakan. Nah, untuk yang pertama kita masuk dulu ke YouTube dashboardnya. Saya akan coba masuk melalui aplikasi Google Chrome. Nah, di sini bisa teman-teman ketik YouTube dashboard ya. Bisa masuk ke YouTube dashboardnya atau YouTube Studio. Oke, saya akan coba login. Ini harap maklum ya, handphonenya agak sedikit lemot, jadi prosesnya agak loading. Nah, ini tampilan utama dari YouTube Dashboard atau YouTube Studio. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya akan coba fokuskan beberapa menu yang di samping ini. Oke, ini menu toolbar. Jadi silakan teman-teman yang belum tahu tentang menu-menu ini, silakan dicoba dicek. Saya akan coba. Ini saya tidak ngada-ngada ya, jadi saya akan coba memperlihatkan bagaimana sih atau cara setting channel YouTube tahun 2025 itu melalui channel saya. Jadi saya tidak mau membuat channel baru yang mengada-ngada. Jadi saya akan coba berkaca dari channel saya. Saya rasa channel ini kan lumayan bagus lah, grafiknya lagi naik. Nah, saya akan coba memberikan share dengan tujuan supaya channelnya teman-teman bisa seperti ini. Oke, di sini yang perlu teman-teman setting yang pertama itu, silakan teman-teman tap tombol penyesuaian. Nah, di sini letaknya ini seperti gambar tongkat sihir. Bisa teman-teman tap. Ini namanya tombol penyesuaian. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di bawahnya itu ada profil sama tab beranda. Nah, ini ya sementara kita di profil dulu. Nah, untuk yang di profil itu yang pertama itu gambar banner. Nah, teman-teman, di gambar banner ini silahkan teman-teman gunakan gambar banner ini, karena biasanya itu ada beberapa channel yang mengabaikan settingan ini, jadi mereka itu tidak menggunakan gambar banner. Nah, padahal gambar banner ini salah satu yang membuat, yang pertama itu membuat penonton yang melihat profil kita itu menjadi lebih menarik, dan yang kedua itu ya tentunya kita sudah memenuhi syarat standar dari YouTube ya. Ketika pihak YouTube mengadakan sebuah fitur yang perlu disetting, ketika kita melakukan setting tersebut, itu artinya kita sudah memenuhi standar dari YouTube. Nah, ketika kita menerapkan gambar banner ini, nah ini nanti akan terlihat ketika kita
kita masuk di aplikasi YouTube, lalu ada penonton yang coba membuka profile kita. Nah, inilah gambar banner. Jadi yang tampil di atas itu gambar bannernya. Ini perlunya kita melakukan setting di gambar banner ini. Oke, itu saya harapkan teman-teman silahkan digunakan gambar bannernya. Dan untuk di bawahnya itu ada foto. Nah, foto juga teman-teman silahkan gunakan foto teman-teman. Ini untuk foto ini tidak ada batasan harus fotonya seperti apa. Itu sebenarnya menunjukkan identitas masing-masing dari channelnya teman-teman aja sih. Silahkan gunakan fotonya. Nah, untuk yang di bawahnya namanya, nama channelnya dan handle-nya. Untuk sekarang semua channel itu pasti punya handle. Nah, dan di bawahnya itu ada deskripsi. Nah, deskripsi ini salah satu yang sangat penting dalam membangun sebuah channel YouTube. Jadi kalau misalkan teman-teman punya channel YouTube yang masih jalannya stabil, silakan teman-teman perbaiki salah satunya itu di deskripsi. Karena kalau misalkan kita mengacu kepada standar SEO itu saya rasa penting. Nah, SEO itu berhubungan antara judul, antara deskripsi, antara kata kunci itu harus saling berkaitan. Jadi kalau misalkan teman-teman judulnya itu tutorial YouTube atau tutorial Facebook, nah silakan di deskripsinya juga harus dihubungkan atau memiliki kata-kata yang relevan dengan judul, deskripsi, dan kata kunci itu harus mempunyai kata-kata atau sesuatu yang relevan yang berhubungan, sehingga itu akan menjadi SEO yang bagus. Nah, deskripsi ini silakan teman-teman untuk mengisi deskripsi ini, jelaskan channelnya teman-teman itu seperti apa, membahas apa, dan gunakan juga sebuah kalimat yang mengajak atau istilahnya kalimat ajakan kepada penonton. Nah, jangan lupa dimasukkan juga hashtagnya. Itu hashtag itu yang berkaitan dengan channel teman-teman atau yang relevan. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Untuk di bawahnya itu ada URL channel, itu nanti akan secara otomatis terisi, info kotak juga email. Nah, di sampingnya itu ada tab beranda. Saya rasa untuk di tab beranda ini bebas sih, pilihan aja. Nah, untuk masalah tata letak itu nanti akan menjadi display utama ketika ada seseorang yang membuka profilnya teman-teman. Nah, saya akan contohkan ketika teman-teman mengatur tata letak ini. Nah, ketika nanti ada penonton yang melihat profil teman-teman, ini dia nih display video yang muncul pertama kali. Jadi videonya itu, nah di sini strateginya ketika teman-teman ingin menggunakan tata letak, silahkan pilih video yang menurut teman-teman itu yang paling bagus, yang paling menarik, yang paling banyak penontonnya. Silahkan teman-teman gunakan video tersebut ke dalam tata letak. Oke, kita balik lagi ke YouTube dashboardnya. Nah, saya rasa untuk masalah ke bawahnya ya itu option aja. Jika menurut teman-teman perlu, ya silakan. Kalau misalnya tidak perlu, saya sarankan sih semuanya yang perlu diisi lebih baik diisi. Oke, ini untuk yang di penyesuaian. Nah, setelah ini teman-teman sudah disetting, silakan teman-teman ke bawah. Di bawah itu ada pengaturan. Nah, ini dia teman-teman, seperti ini dia, seperti roda gerigi ya. Silakan teman-teman tap. Oke, di sini saya akan coba perbesar tampilannya ya, seperti ini. Nah, di sini itu hanya ada 3 judul yang perlu di setting. Yang pertama itu umum, yang kedua channel, yang ketiga default upload. Oke, yang pertama itu umum. Nah, untuk di umum ini berisi unit default. Nah, ini teman-teman tentunya harus disesuaikan dengan negara masing-masing, karena ini akan berdampak pada penghasilannya nanti berasal dari mana, apakah nanti rupiah atau dolar, sesuaikan dengan negara masing-masing. Nah, untuk yang keduanya itu di channel. Nah, silakan teman-teman tap
channelnya. Nah, di channel ini ada 3 kategori yang harus disetting. Yang pertama itu info dasar, setelan lanjutan, dan kelayakan fitur. Nah, untuk info dasar itu sesuaikan dengan negara domisili. Nah, untuk kata kunci itu silakan teman-teman isi kata kunci yang relevan dengan channelnya teman-teman. Nah, silakan teman-teman bisa mencarinya di keyword tool ataupun di TubeBuddy. Nah, ketika teman-teman mengetik sebuah kalimat di situ, maka akan muncul kata kunci. Misalkan nih teman-teman mengetik tutorial YouTube, maka semua kata kunci yang mengenai tutorial YouTube itu akan muncul di situ, dan silakan teman-teman bisa pilih yang menurut teman-teman sesuai dengan channelnya teman-teman. Semakin banyak semakin bagus, tetapi di sini ada minimal karakternya hanya 500 karakter. Oke, ini di info dasar. Setelah info dasar teman-teman sudah setting, maka bisa ke setelan lanjutan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ini yang paling penting, antara menetapkan channel kita itu untuk anak-anak atau tidak. Nah, ini karena akan sangat berpengaruh sekali terhadap iklan ataupun penghasilannya. Sesuaikan apabila di dalam konten teman-teman itu ada anak kecil di dalamnya, maka silahkan dibuat untuk anak-anak. Tetapi jika tidak ada, saya sarankan lebih baik tidak dibuat untuk anak-anak, karena ini akan sangat berpengaruh sekali nanti terhadap perkembangan channel kita. Terkadang kalau kita salah menerapkan, kita dibuat untuk dewasa tetapi di dalamnya itu terdapat anak kecil, maka kita akan mendapat teguran dari pihak YouTube. Oke, dan ke bawahnya itu ada penautan akun Google Ads. Nah, penautan akun Google Ads ini tentunya akan sangat berpengaruh sekali ketika teman-teman ingin coba mempromosikan videonya melalui Google Ads. Nah, ingat teman-teman, ini bukan Google AdSense tetapi Google ADS. Google ADS itu Google di mana kita bisa mempromosikan channel kita di sana. Nah, kebetulan saya sudah membahas caranya promosi di Google Ads, bisa teman-teman simak di videonya, silahkan teman-teman cari. Nah, teks otomatis ini silahkan teman-teman di checklist. Untuk iklan jangan di checklist, klip di checklist. Perlihatkan pihak ketiga itu saya rasa tidak usah di checklist. Dan setelah itu bisa ke kelayakan fitur. Nah, di sini sudah aktif semua ya fiturnya. Untuk fitur standar itu biasanya ketika teman-teman upload satu video itu akan secara otomatis aktif. Dan untuk fitur menengah biasanya itu kita istilahnya itu memasukkan sebuah nomor dan nanti akan dikasihkan kode sandi. Ketika kita sudah memasukkannya, itu nanti akan aktif juga fitur menengah, verifikasi nomor telepon istilahnya. Dan untuk fitur lanjutan itu kayak verifikasi identitas, itu bisa melalui video. Kita merekam video wajah, nanti tinggal mengikuti petunjuknya aja. Ketika kita disuruh menghadap ke atas, ke bawah, ke samping, dan ke kiri, ataupun itu upload identitas. Tetapi fitur lanjutan ini nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan undangan monetisasi. Nah, ini yang fitur channel. Dan satu lagi ini fitur default. Sorry, saya salah tekan. Fitur default. Nah, fitur default ini ada beberapa. Di sini ada info dasar, setelan lanjutan, monetisasi. Untuk di info dasar saya sarankan lebih baik teman-teman kosongkan, karena ini untuk judul, untuk deskripsi ketika teman-teman isi, maka ketika teman-teman upload sebuah video, maka judulnya akan mengikuti dengan apa yang sudah teman-teman isi di sini. Kalau misalkan video hari ini tentang masakan, istilahnya masakan tempe, maka judulnya akan sesuai dengan yang hari ini teman-teman setting. Begitupun besoknya ketika teman-teman melakukan mengupload sebuah masakan, istilahnya tumis kangkung, maka dia judulnya akan sama dengan yang kita ketik. Jadi itu perlu diedit. Jadi saya sarankan itu lebih baik dikosongkan.
Dan untuk visibilitas jangan lupa teman-teman ini dipilih publik aja. Biasanya ada beberapa orang yang privat terlebih dahulu. Nanti katanya kalau misalkan kita udah bisa disetting di aplikasi YouTube Studio. Tapi saya sarankan lebih baik publik aja. Oke, dan kita ke setelan lanjutan. Nah, di sini juga tidak kalah penting teman-teman, di setelan lanjutan di sini ada sebuah kotak kecil yang namanya kategori. Nah, silakan sesuaikan dengan channelnya teman-teman dan ini harus disetting sesuai dengan channelnya masing-masing. Apabila channelnya tentang memasak, maka silakan teman-teman sesuaikan. Atau misalkan vlog dan orang atau blogger atau edukasi, nah silakan teman-teman karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan channelnya teman-teman. Nah, saya rasa itu aja teman-teman yang perlu disetting. Nah, gimana teman-teman penjelasannya? Apakah mudah dipahami? Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menambah wawasan buat teman-teman ataupun untuk saya pribadi. Nah, terima kasih sudah menonton. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.